Oke, selamat sore teman-teman, selamat official. Nah, gimana kabar kalian lur? Semoga semua dalam keadaan sehat ya lur. Jadi video kali ini aku pengen bercerita sedikit lur ya. Bercerita sedikit mengenai pinjol ya teman-teman, mengenai pinjol. Ketika kalian galbe di pinjol, dan inilah resikonya yang kalian akan hadapin, yang kalian akan alamin ya, seperti ini resikonya teman-teman ya. Nah, dan ini berlaku di aplikasi pinjol manapun, baik maupun pinjol ilegal maupun tidak ilegal. Nah, jadi pinjol yang resmi maupun pinjol yang tidak resmi, mau di Akulaku, Kredivo, dan di Kredit Pintar, di Shopee, dimanapun ya teman-teman, kalian bakalan ngalamin seperti ini teman-teman ya. Soalnya saya sudah mengalami sendiri teman-teman ya, ketika saya galbe di Akulaku ya. Galbe di Akulaku itu kurang lebih hampir 3 tahun saya galbe di Akulaku. Dan selama saya galbe di Akulaku, untuk awal-awal itu teman-teman ya, saya sering diteror. Itu untuk awal-awal saya sering diteror, 1 bulan 2 bulan 3 bulan itu diteror, diancam, di WA, di telepon, itu sampai pusing teman-teman ya, sampai pusing, sampai bosen itu teman-teman. Setiap hari itu ada nomor baru terus lur, setiap hari itu ada nomor baru. Tapi itulah resiko yang kalian hadapi ketika kalian galbe atau tidak mampu bayar pinjol teman-teman. Jadi kalau ada notifikasi atau pesan-pesan yang mengancam kalian, itu abaikan saja, jangan terlalu dipikirin, pusing-pusing teman-teman, biar kalian tidak mumet, biar kalian tidak stres teman-teman ya. Nah, jadi setiap hari pasti ada yang menghubungi kalian, itu selama kurang lebih 1-3 bulan pasti akan selalu diteror via telepon seperti itu teman-teman ya. Dan dampak kedua, kalian tidak bakalan bisa mengajukan di pinjaman lain, di platform lain itu kalian tidak bisa, karena data kalian sudah terblacklist teman-teman. Jadi kalian mau mengajukan di pinjaman yang lain itu nggak akan bisa teman-teman ya. Jadi nggak akan disetujui, nggak akan di ACC teman-teman, karena kalian sudah di blacklist oleh pihak OJK. Jadi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ketika kalian mau galbe teman-teman ya. Tapi kalau kalian sudah tidak kuat ya, nggak usah dipaksakan, daripada kalian tutup lubang gali lubang, jadi bikin nambah masalah tersendiri dalam keadaan kalian. Jadi ada juga teman-teman ya, ketika saya melakukan di Kredivo teman-teman ya, ini yang lebih anehnya ini di Kredivo teman-teman. Di Kredivo itu aneh, ketika kita mempunyai riwayat pinjaman ya teman-teman ya, ketika kita sudah mau menutup semua, itu malah nggak boleh itu kalau di Kredivo. Jadi buat pengguna Kredivo itu lebih hati-hati lagi teman-teman ya. Bayarlah sesuai jatuh tempo teman-teman. Misalkan tagihan kalian ada 6 bulan, itu lebih baiknya dibayar 1 bulan begitu ya teman-teman. Jangan langsung ditutup. Kalau ditutup, akun kalian bakalan terblokir. Jadi lebih hati-hati teman-teman ya. Kalau ditutup, akun kalian bakalan lebih terblokir. Jadi pihak sana itu malah aneh, bukannya malah senang ketika kita bisa melunasi semua jauh sebelum jatuh tempo, malah ini malah enggak teman-teman, malah langsung diblokir akunnya. Saya ngalami seperti itu teman-teman ya. Jadi ya mau gimana lagi, itu sudah nggak bisa lagi teman-teman. Dan juga ketika kita mau melakukan transaksi pulsa itu juga diblokir. Jadi perlu hati-hati kalau melakukan transaksi, soalnya sekarang kan banyak tindak-tindak yang kurang mengenakan itu, yang takutnya untuk disalahgunakan. Jadi lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media maupun di platform-platform pinjaman online. Nah, jadi seperti itu dampaknya ya, kalian bakal diteror, itu yang pertama. Yang kedua, kalian tidak akan bisa mengajukan pinjaman di platform manapun teman-teman ya. Untuk masalah DC mau datang atau enggak, itu enggak bisa dijadikan jaminan teman-teman. Itu enggak bisa dijadikan jaminan. Betul kata DC, dia hanya mengancam saja, mau datang, mau laporin, jadi seperti itu. Tapi kenyataannya itu nggak bakalan datang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang galbe, jangan panik ya teman-teman ya, jangan panik, jangan mumet, jangan takut.
Intinya banyak orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Jadi tidak kalian sendiri yang mengalami, tentunya banyak orang-orang di luar sana yang mengalami dengan keadaan yang begini. Intinya kita bisa selalu sharing-sharing ke kawan-kawan yang lain supaya pikiran kita tidak selalu tertekan lagi, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin segini dulu untuk video kali ini.